Kita tentu masih ingat kemewahan, ya, flexing istilahnya, yang dipamerkan sejumlah pegawai pajak di sosmed, iya kan? Kita tentu juga masih ingat transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang disebutkan oleh Mahfud MD, iya kan? Nah, kondisi ini diperparah oleh banyaknya korupsi, termasuk korupsi dana bansos. Ada 6 menteri dan 1 wakil menteri terlibat korupsi. Semua itu terjadi di era Jokowi, iya kan? Ingat, Jokowi berkata dia akan memimpin langsung pemberantasan korupsi, tapi yang terjadi sebaliknya. Silakan bantah kalau penilaian saya keliru. Ya, pemirsa, Anda mungkin punya data berbeda, ya, tuliskan di kolom komen. Ya. Saya siap meralat dan minta maaf jika keliru. Selanjutnya, Prabowo sebagai Menhan mendapat tugas melaksanakan proyek food estate atau lumbung pangan bersama beberapa menteri terkait tentunya. Nah, proyek ini diinisiasi oleh Jokowi dengan anggaran tahun 2023 lalu saja, ya, disebutkan sekitar 108 triliun lebih. Presenter Najwa Shihab sudah menanyakan kegagalan food estate langsung ke Prabowo. Silakan tonton, ada video wawancaranya di YouTube. Menurut National Corruption Watch, kerugian food estate sementara ini mencapai 6 triliun dan juga sudah merusak lingkungan. Ratusan hektar hutan di Kalimantan gundul dibabat. Saya sudah menonton videonya di YouTube. Nah, silahkan Anda tonton juga, carilah, gampang. Tanaman singkongnya gagal, pertumbuhannya stunting, singkongnya itu kecil gitu, dan sekitar 600 hektar gundul, ya, hutan gundul. Ya. Yang saya juga mau pertanyakan, siapa pihak yang menebang hutannya dan mengambil kayunya? Ya. Pasti banyak itu, ya, kayunya itu. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan semua ini dengan hutang yang sudah tembus 8.000 triliun? Tentu ini semua ada hubungannya, iya kan? Apa arti semuanya? Ya. Kita harus menghemat APBN. Pemirsa tentu setuju. Ya. Jangan boros. Pengadaan pelaksanaan proyek-proyek nasional harus sesuai skala prioritas. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Maka utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Apalagi untuk gagah-gagahan. Pak Anies sudah menegaskan, proyek IKN senilai 460 triliun adalah fasilitas untuk kegiatan administrasi pemerintahan pusat, yaitu termasuk membangun istana presiden, ya, rumah para menteri, dan pejabat negara lainnya. IKN bukan proyek investasi bisnis yang akan menghasilkan profit. Bahkan, katanya ini, biaya IKN sudah diperkirakan tembus 1.400 triliun rupiah. Dan tidak pantas kayaknya lahan sebuah ibu kota ditawarkan ke Cina dan Singapura sebagaimana yang sudah dilakukan Jokowi. Pemirsa, kita kan sudah punya DKI Jakarta sebagai ibu kota. Percayalah, Jakarta nggak akan tenggelam di 2045 karena naiknya permukaan laut. Kalaupun tenggelam, ya maka kota Semarang akan tenggelam juga. Adapun soal banjir, polusi, kemacetan maupun kepadatan penduduk bisa dicari, diupayakan solusinya. Semua kota besar di Indonesia seperti Medan, Semarang, Surabaya juga mengalami masalah perkotaan yang sama, ya enggak? Nah, pemerataan tidak harus diatasi dengan pindah ibu kota. Itu intinya. Kalau benar ada niat untuk pemerataan, ya maka seharusnya dibangun jaringan kereta api di Kalimantan, ya. Dan syukurlah itu sudah dijanjikan Pak Anies. Bukannya kereta cepat Jakarta-Bandung yang kita tahu semua pilihan moda transportasinya sudah lengkap. Ya, ada tolnya lagi, ya. Sebenarnya banyak pihak yang sudah paham bahwa proyek IKN bukan soal diteruskan atau tidak diteruskan, tetapi soalnya uangnya mana, ya. Anggaran biayanya ada atau tidak. Untuk soal IKN ini, Indonesia lebih cocok bersikap realistis daripada optimis.
Inilah akibatnya kalau kerja-kerja tanpa mikir, tanpa dialog yang cukup, tanpa pertimbangan kebutuhan, apa yang mendesak dan utama. Utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Itu intinya, sekali lagi. Selain usulan tentang menaikkan rasio pajak, saya juga masih ingat usulan-usulan lain yang ya sebenarnya enggak substansial ya, tidak urgen. Seperti adanya usulan susu gratis, makan siang gratis, yang katanya anggarannya sampai 400 triliun ya. Nah, kemudian ada juga dana abadi pesantren ya. Nampaknya pasangan 02 suka menggunakan kata-kata gratis. Tentu ini ada maksudnya ya, untuk menarik minat rakyat ya. Nah, ada juga tentang bicara Bitcoin ya. Omongan Gibran soal Bitcoin juga ngawur dan saya rasa melanggar hukum. Ingat, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sudah tegas melarang cryptocurrency, termasuk seperti Bitcoin di Indonesia. MUI juga, Majelis Ulama Indonesia, sudah menyatakan investasi Bitcoin dan sejenisnya adalah haram karena nilainya fluktuatif, tidak ada penjamin resmi ya, dan nggak punya aset pendukung ya, underlying assets gitu katanya. Nah, lah kok masa diusulkan gitu, yang jelas-jelas melanggar. Ini jelas ngawur. Kenapa KPU dalam hal ini dan juga panelis debat yang pinter-pinter nggak langsung menegur Gibran? Tegur aja langsung. Harusnya pernyataan atau usulan capres-cawapres yang bertentangan dengan hukum dan aturan resmi segera diklarifikasi dan diralat. Nah, untuk bagian akhir, pemirsa, menurut saya kualitas Jokowi dan Gibran anaknya podo wae ya, 11-12. Karena itulah saya bersama teman-teman di Ajudan setuju dan mendukung perubahan. Dan kesempatan kita menyambut perubahan sudah dekat, tinggal ya sekitar 2 bulan lagi, yaitu pada Pilpres 14 Februari 2024. Tolong pemirsa, Anda jangan golput lagi. Bantulah mewujudkan perubahan, gunakan suara Anda mendukung Amin. Yang jelas-jelas pro rakyat, bukan pro oligarki, apalagi pro investor asing. Sebagai informasi, dalam setiap pilpres, angka golput ternyata sampai 30% lebih. Ini besar ya, dari 200 juta ya, kali 30% ada sekitar 60 juta pemilik hak suara yang nggak nyoblos. Ingat, jangan sampai jutaan kertas suara yang golput disalahgunakan oleh oknum-oknum jahat untuk memenangkan salah satu paslon. Walau sulit dibuktikan, tapi kecurangan pemilu pasti ada. Anda tentu baru ini bisa juga menonton bagaimana aparat negara, Banpol ya, ikut ya, mendukung terang-terangan, ada videonya di YouTube. Ini kan sudah tanda-tanda awal kecurangan. Nah, rakyat juga ya, saya harapkan mau mikir dan mau cek fakta dan data. Jangan mudah dibodohi. Jangan mendukung karena dapat BLT dan paket sembako. Bansos atau BLT sudah ada sebelum Jokowi. Dan percayalah, siapapun presiden berikutnya, BLT dan paket sembako gratis akan tetap ada. 5 tahun ke depan ada. Itu adalah bagian dari jaring pengaman nasional, mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih miskin. Jadi BLT akan terus ada. Tapi tolong dong, jangan Anda memilih pemimpin karena Anda mendapatkan BLT. Bagaimana dengan jutaan keluarga lain yang tidak mendapat BLT? Demikian saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kata yang salah. Terima kasih. Yuk kita dukung perubahan, kita dukung Anies dan Muhaimin. Insya Allah Indonesia akan berubah lebih baik ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.